Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Sani Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang toleransi dalam Islam dan kehidupan sosial untuk memenuhi mata kuliah UAS dari Pendidikan Agama Islam di Unsia. Nah, pada di sini pendahuluan pertama yaitu tentang toleransi itu apa sih dalam Islam? Toleransi dalam Islam itu konsepnya artinya saling menghormati satu sama lain. Atau biasa disebut dengan hablum minan nas juga, bahwa hubungan antar manusia. Setelah mengapa hal ini penting? Mengapa penting di dalam kehidupan yang heterogen di Indonesia yang banyak agamanya, multi etnis, multi agama? Ini penting untuk pertama mencegah konflik sosial, konflik horizontal, mewujudkan perdamaian antar umat beragama dan juga membangun hubungan yang harmonis di dalam suatu masyarakat. Nah, pengertian toleransi dalam agama Islam itu yang paling penting kita bisa melihat pada surah Al-Kafirun ayat 6 yaitu lakum dinukum waliyadin. Di mana artinya bahwa untukku agamaku dan untukmu agamamu. Artinya adalah bahwa kita harus menghormati setiap agama yang ada di Indonesia. Begitu, silakan kerjakan agamanya, kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh mencampuri urusannya. Tapi kita juga tidak boleh mencampur adukan akidah. Misal kita mengikuti kegiatan agama atau ritual agama yang lainnya selain Islam. Nah, dalam perspektif sosial, bahwa toleransi itu kita harus menghargai tanpa ada diskriminasi. Diskriminasi itu banyak. Misal ada berdasarkan warna kulit, ada berdasarkan agama, ada berdasarkan etnis, ada berdasarkan level ekonomi atau strata sosial. Nah, di dalam perspektif sosial, hal-hal ini tidak boleh dilakukan. Bahwa diskriminasi itu tidak boleh dilakukan sehingga kita harus menghargai siapapun itu dan apapun latar belakangnya. Begitu, misal contoh case-nya adalah kita tetap menghargai agama lain. Di Indonesia ada 6 yang diakui oleh negara. Setelah itu ada juga kita harus membangun komunikasi antar kelompok. Misal contohnya saya adalah seorang dari Sumatera, seorang Palembang, membangun komunikasi juga dengan teman-teman yang dari pulau lain, misalnya di Pulau Jawa, dengan konteks disebut dengan komunikasi lintas budaya seperti itu. Nah, nextnya dasar hukum di apa namanya di dalam agama Islam itu ada Al-Baqarah 256, bahwa pertama tidak ada paksaan dalam agama, dalam beragama maksudnya, dan juga ada juga bahwa hadis di sini adalah dari riwayat Abu Dawud yang menyatakan barang siapa menyakiti non muslim yang hidup berdampingan dengan kita maka ia menyakitiku. Artinya adalah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menghormati, untuk tidak menyakiti orang-orang di luar Islam. Kita harus mentoleransi, menjaganya dan menyayanginya. Begitupun di dalam Al-Baqarah 256 menyatakan kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam atau dengan cara paksaan, tidak boleh. Nah, selanjutnya toleransi di dalam Islam itu ada batasan, yaitu menghormati boleh tapi tidak boleh mengikuti ritual seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Misal kita ngikutin ibadah mereka itu tidak dibenarkan. Nah, contoh toleransi di dalam Islam juga bisa kita lihat dalam sejarah. Misal pada piagam Nabi Muhammad yang piagam Madinah maksud saya, yang menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi dan kaum Nasrani saat itu. Atau ketika orang-orang Islam menguasai Andalusia di Spanyol, mereka tetap menjaga dan mencintai non-Muslim. Atau sikap Khalifah Umar saat itu sebagai penduduk Yerusalem, tapi dia tetap melindungi orang-orang non-Islam seperti Yahudi dan Kristiani. Nah, toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia itu prinsipnya simpel, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda kita tetap satu, bahwa kita itu adalah saudara sebangsa dan setanah air, dan juga Pancasila sebagai dasar negara 1-5, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah poin paling penting di dalam kehidupan bertoleransi di Indonesia. Nah, ada juga masalah yang terjadi di Indonesia itu tantangan dari toleransi. Kalau toleransi itu lawannya berarti intoleransi.
seperti fatalisme berlebihan, ujaran kebencian di media sosial, dan perbedaan tafsir agama yang ekstrim. Kita tahu ada beberapa aliran di Indonesia agama Islam itu ekstrim, misal mengkafirkan atau takfiri terhadap golongan lain, bahkan sesama Islam yang dianggap tidak sama juga dikafirkan, dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam hal yang paling ekstrim, katakan mereka melakukan terorisme, melakukan tindakan kekerasan, ujaran kebencian di media sosial, menghardik, bahkan seperti menutup atau melarang ibadah suatu kelompok. Ini hal seperti ini menjadi tantangan. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta terhadap Nabi kepada umat yang lain, mengajarkan kasih sayang. Tapi kita di Indonesia malah sebaliknya. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Rasulullah SAW. Dan kita seharusnya menyadarkan dan mengajak teman-teman untuk tidak melakukan hal yang demikian. Next, contoh kasus di Indonesia, hal lainnya di toleransi yang baik itu, misal masyarakat Muslim itu ada di katakanlah tahun lalu ketika Natal di Malang itu, di salah satu gereja di Malang, bahwa umat Muslim menjaga keamanan di sekitar gereja, seperti menjaga kendaraannya, sepeda motornya, ketika ada di perayaan Natal atau ketika misa, ketika ibadah. Kita satu sama lain bertoleransi dan menjaga dan membantu saudara-saudara kita. Nah, tapi tidak boleh juga salah satu kasus intoleransi yang sering terjadi di Indonesia dan harus kita hindari, seperti di Singkawang, seperti di Bekasi, seperti di Solo, yaitu penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Ini juga tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Islam. Mengapa? Karena sekali lagi Rasulullah SAW ketika Piala Madinah, ketika dia menguasai Madinah, bahkan dia melindungi melindungi orang-orang non-Muslim, yaitu Yahudi dan Nasrani. Masa kita harusnya mengikuti Al-Sunnah wal Jamaah, mengikuti Rasulullah SAW, bahkan tidak sesuai dengan ajaran dia. Begitu konteksnya. Next, peran individu dalam membangun toleransi. Apa sih kita sebagai generasi muda yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau menjaga peran individu kita gitu kan di dalam masyarakat di Indonesia khususnya? Pertama, meningkatkan agama atau pemahaman agama Islam secara benar, tidak ekstrim dan juga tidak acuh tak acuh. Kita harus belajar dengan benar. Apa patokannya? Simpel sebenarnya, yaitu dua perkara yang ditinggalkan Rasulullah SAW, yaitu pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis. Ikutin saja. Dan contoh apa yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang non-Islam, bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dia berdagang, bagaimana dia melindungi ketika di Madinah, atau ketika sahabat menguasai Yerusalem, atau ketika khilafah Islam menguasai Andalusia di Spanyol. Semuanya mencintai umat non-Islam. Nah, kita harus melakukan hal yang sama seperti itu. Kedua, tidak boleh terprovokasi. Ini sering banget terjadi di masyarakat di masyarakat kita, di generasi milenial, atau bahkan kepada orang-orang tua kita yang kadang-kadang melihat video sesuatu tanpa ada keterangan yang jelas, langsung terprovokasi karena hoax bahwa Islam dijelekkan, Islam dihardik, Islam dilecehkan. Nah, ini tidak boleh. Kita sebagai generasi milenial, generasi Z yang melek terhadap literasi digital, harus lebih memverifikasi dulu apakah berita ini benar atau tidak. Seperti itu yang harus kita lakukan, sehingga kita mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjadi misinformasi atau hoax. Nah, yang ketiga, menjaga sikap dan perkataan terhadap orang lain. Ini menjadi penting ketika tidak hanya di ranah secara langsung, tapi juga di media sosial, untuk menjaga perkataan, sikap, perbuatan terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama muslim, dan juga terhadap non-muslim. Kita harus menjaga diri sendiri. Sebarkan kebaikan tanpa menghardik. Jika salah, ingatkan, tapi dengan cara yang benar, yang halus, yang sopan, dan yang santun. Nah, selain peran individu, juga kita bisa peran pemerintah dalam mewujudkan toleransi itu seperti apa sih? Kita bisa tahu yang sudah terjadi, misal ada penegak hukum atas tindakan intoleran. Misal orang-orang di Lampung itu adalah salah satu kasus yang dia mencoba menghentikan ibadah dari umat Kristiani, dan akhirnya dihukum pidana sebanyak sekitar 5 bulan atau 6 bulan. Nah, dan sudah ingkrah. Nah, ini salah satu contoh bagaimana pemerintah sebagai
pemimpin suatu bangsa, suatu negara menjaga toleransi dengan cara menegakkan hukum. Setelah itu pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu misal ada pendidikan apa namanya PPKN, setelah itu ada pendidikan budaya, ada komunikasi budaya, dan juga di kampus ada yang disebut dengan komunikasi lintas budaya, ada juga kegiatan-kegiatan misal ada hari budaya. Ini penting banget untuk apa? Untuk menyadarkan, untuk mengajarkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu banyak budaya, multikultural, banyak agama, multi religius atau multi religion, multi agama, dan juga multi ethnicity, banyak etnisnya, banyak budaya, banyak kebiasaan berbeda. Kita tidak boleh egosentrisme yang menganggap budaya kita paling benar, kita yang paling hebat. Nah, tidak boleh. Nah, ini adalah penting dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan budaya. Nah, yang terakhir yaitu ada yang disebut dengan mendorong dialog antar agama. Ini penting sehingga katakanlah orang Islam dapat memahami bagaimana perspektif orang Kristen, bagaimana perspektif orang Buddha, bagaimana perspektif orang Hindu, Konghucu untuk melihat persoalan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Hal ini penting sehingga kita dapat memahami untuk menghindari mispersepsi, misunderstanding terhadap suatu masalah sosial. Nah, ketika ada masalah, dialog ini akan dilakukan. Kita tahu kasus seperti di Singkawang, kasus pernah terjadi di Maluku, bagaimana gesekan antar agama itu sangat deskonstruksi atau sangat masif dan akibatnya sangat buruk. Nah, salah satu untuk mencegahnya adalah untuk mendorong dialog antar umat beragama. Nextnya, toleransi itu seperti sudah dibahas sebelumnya tidak hanya tentang real secara kita langsung di lapangan ketemu face to face, tapi juga di media sosial kita harus tetap menjaga dan menyebarkan energi positif dan saling mencintai satu sama lain sebagai manusia yang seperti diajarkan hablu minan nas, hubungan antar manusia tidak hanya dengan hablu minallah, yaitu hubungan vertikal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi taat sebagai orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, hablu minallah, tapi juga menyayangi sesama manusia dengan konteks hablu minan nas. Nah, kesimpulannya, di kesimpulan UAS ini saya ingin menyimpulkan yaitu pertama, Islam mengajarkan toleransi sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Itu penting bahwa Islam satu, dia mengajarkan kasih sayang, mencintai. Rasulullah SAW juga mengajarkan demikian, sahabat mengajarkan demikian, dan juga khalifah juga mengajarkan demikian. Bahwa kita harus menjaga toleransi dan mencintai di kehidupan masyarakat. Toleransi, kedua, diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang damai. Mengapa? Jika semua orang mentoleransi, kita bertoleransi satu sama lain, kita akan sayang, akan dicintai. Masya Allah, kita akan semua akan damai, akan rukun hidup, karena Allah sangat mencintai perdamaian. Nah, yang terakhir adalah mari kita menjaga kesatuan dalam beragama, dalam bermasyarakat dan berbangsa. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya, dari Sandi Samutra. Saya ucapkan kepada Ibu Pengajar Pengampu, terima kasih sudah mengajarkan kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.